Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyanon Agita dengan NIM F1F1221. Saya akan mencoba menjelaskan tentang inti sel dan retikulum endoplasma untuk memenuhi tugas kelompok biosel mikrobiologi. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksikan mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Elemen struktural utama nukleus adalah membran inti, suatu membran ganda fosfolipid yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan bagian inti dengan sitoplasma sel, serta lamina inti, suatu struktural dalam nukleus yang memberi dukungan mekanis seperti sitoskeleton yang menyokong sel secara keseluruhan. Secara garis besar, membran inti terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 membran luar, 2 ruang perinuklear, 3 membran dalam. Membran luar dari nukleus berkesinambungan dengan retikulum endoplasma atau RE kasar yang bertaburan dengan ribosom. Sifat membran inti yang tak permeabel terhadap sebagian besar molekul membuat nukleus memerlukan pori inti agar molekul dapat bergerak melintasi membran. Pori nukleus bagaikan terowongan yang terletak pada membran nukleus yang berfungsi menghubungkan nukleoplasma dengan sitosol. Fungsi utama dari pori nukleus adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Molekul yang keluar, kebanyakan mRNA, digunakan untuk sintesis protein. Pori nukleus tersusun atas 4 subunit, yaitu 1. Subunit kolom berfungsi dalam pembentukan dinding pori nukleus. 2. Subunit anular berguna untuk membentuk spok yang mengarah pada menuju tengah dari pori nukleus. 3. Subunit luminal mengandung protein transmembar yang menempelkan kompleks pori nukleus pada membran nukleus. 4. Subunit ring berfungsi untuk membentuk permukaan sitolistik berhadapan dengan sitoplasma dan nukleor berhadapan dengan nukleoplasma dari kompleks pori nukleus. Meskipun bagian dalam nukleus tidak mengandung badan yang dibatasi oleh membran, isi nukleus tidak seragam dan memiliki beberapa badan subnukleus yang terbentuk dari protein-protein unik, molekul RNA, serta gugus DNA. Contoh utama dari badan subnukleus adalah nukleolus yang terutama terlibat dalam pembentukan ribosom. Setelah diproduksi oleh nukleolus, ribosom diekspor ke sitoplasma untuk menjalankan fungsi translasi mRNA. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 1. Retikulum endoplasma kasar. Permukaan diselubungi oleh ribosom. 2. Retikulum endoplasma halus. Permukaan tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. 2. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi.